warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk pagi ini kita akan belajar mengenai pembelajaran di tema 3 pembelajaran pertama, ya, yaitu mengenai pembukaan merampungkan dengan hubungan, ya. Ya. Marilah ya, sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan menambah ilmu bagi anak semua. Kita mulai, kita awali dengan berdoa. Juga salah satu memimpin kita dari kita itu saja tidak boleh siapa kita. Kita mulai. Dan nanti dalam kegiatan hari ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi semua. Dan marilah anak-anak berdiri, sudah berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu wajib, ya, kita lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Diri yang ambil diiringi Satu menyambung
terima kasih, silahkan untuk duduk kembali. Tadi lagu bahasa sampai ini oke. Nanti menyanyikan dengan semangat, ya. Oke. Dan saya ingin Mas Alkitab, bahwa sih untuk memberikan, ayo Mas sini dulu Mas, ya dari Mas Al ini kelas 3 sudah komit semua ya temannya ya. Kelas 10 oke, kelas 10 lengkap. Marilah Mas Al untuk memimpin temannya untuk menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Bisa ya? Ya boleh, silakan. Ya. Pak. Ya Mas. Teman-temannya bisa berdiri atau duduk dengan apa Mas? Berdiri atau duduk? Teman-temannya berdiri ya, oke ya ya Mas. Mas Al, ayo. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Ya, semangat. Terima kasih Mas Al-Samudin. Oke, semangat lagi. Ya, dengan semangat ya, senang. Hari ini kita melakukan pelajaran dengan senang. Kalau kita senang, nanti pelajaran juga bisa mudah kita cerna, kita pahami. Ya, nanti untuk pembelajaran hari ini melalui pengamatan video ya, nanti bisa merinci bilangan baca yang pada suatu garis bilangan dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran juga dapat menganalisis penjumlahan bilangan pada garis bilangan dengan tepat. Kemudian melalui pengamatan video pembelajaran juga dapat melengkapi garis bilangan dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan proyek itu membuat produk nanti ya, anak nanti bisa membuat desain atau penggunaan pada garis bilangan dengan kemudian dengan pengamatan video juga dapat mengarah cara mengarah tangan dengan itu tujuan yang akan kita capai setelah pembelajaran nanti. Bisa dimengerti ya semuanya ya. Bagaimana Mas Al? Bisa mengerti? Ya. Dan di sini di pelajaran yang lalu ya, kita sudah pelajaran kalian dan anak-anak bisa ya untuk melanjutkan ke materi yang ini. Kita akan membuat proyek, membuat garis bilangan ya, dan juga cara menanam. Tanaman tahu ya, tanaman di sekolah kita itu kan banyak sekali ya. Nah, cara berendang buah ya. Banyak tanaman apa saja bisa kita berikan? Tanaman apa yang bisa menyebutkan? Yang ada di sekolah kita. Oh iya, bulan kali perhatian banyusi, buya kuning. Ya itu yang baru ya, yang lagi tren ya. Ya. Kemudian ada lagi. Siapa yang bisa menyebutkan satu lagi? Ada? Apa? Pohon apa? Ada pohon durian enggak? Durian ada?
pohon mangga. Ada di belakang sini ya, itu yang baru tumbuh itu yang baru tanam ya. Oke, itu ada banyak sekali tanaman ya. Jadi bagaimana kita merawat tanaman itu kan juga harus kita rawat ya, agar nanti tumbuh dengan baik ya. Nah seperti itu ya. Kemudian kita akan melihat video yang akan saya tampilkan. Oke, kita lihat dulu ya, kita pahami gimana dalam video ini nanti juga akan menangkap tentang cara merawat tanaman sampai selesai. Hai sahabat pintar, selamat pagi. Jumpa kembali bersama aku di channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, apa kabarnya kalian pagi ini? Tema 3, pemilihan pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Kegiatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Simak terus ya penjelasan guru ini. Nah anak-anak, bacalah teks di bawah ini ya. Siti sangat senang dengan bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti lalu pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana ia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Anak-anak, buku ini adalah petunjuk perawatan tanaman melati yang ada. Nah, masing-masing dengan bagian yang sama ya. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Berikutnya, masukkan bibit melatinya ya. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Lalu, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh ya anak-anak. Lalu siram tanaman dengan air secukupnya. Jangan lupa bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Lalu letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itulah petunjuk perawatan melati yang sudah Siti baca. Sekarang anak-anak buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Apakah kalimat ini sesuai dengan petunjuk? Ya, benar sekali. Kalimat ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Apakah kalimat ini sesuai ya anak? Ya, benar. Kalimat ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Nah, kalimat ini apakah sesuai atau tidak? Ya, iya. Ya, kalimat ini tidak sesuai ya. Dia siram. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Ini berarti salah. Bagaimana? Apakah kalimat ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati? Ya, tepat sekali. Kalimat ini tidak sesuai ya. Oleh karena itu, kita beri tanda salah di dalam kotak. Selanjutnya, Siti ini mengetahui cara merawat bunga. Dia mendatangi penjual bunga
untuk bertanya tentang cara perawatan menawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kita ketahui perawatannya? Nah, lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya ya. Lalu tuliskan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Anak-anak di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jatuh dengan ujung daun kunci. Panjang daun sirih sekitar 5 sampai 8 cm dan lebar 2 sampai 5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan memperpanjang pohon sirih. Sebelum membentuk pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Perhatikan baik-baik ya. Ini adalah sebuah garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0 ya. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan pada garis bilangan ini terdapat kata sirih, yaitu S, I, R, I, H. Nah, huruf-huruf tersebut coba kalian ganti dengan angka-angka yang seharusnya menempati garis bilangan berikut ini. Yang pertama adalah huruf S. Huruf S ini letaknya setelah angka 0, berarti S menempati garis 3. Kita tuliskan angka 3 di sini ya. Selanjutnya huruf R. Huruf R ini terletak di antara angka 4 dan angka 6. Jadi huruf R ini menempati angka 5 ya anak-anak. Kita tuliskan 5 di sini. Tuliskan angka 8 di sini ya. Nah, selanjutnya yang terakhir huruf H. Huruf H di sini letaknya setelah angka 9. Nah, kalian lihat garis bilangannya. Pohon sirih kembali ditanam berada di posisi H, yaitu pada angka itu berpindah 2 satuan. Mula-mula posisi H ada di angka 0, kemudian berpindah ke posisi B 2 satuan, 1, 2. Kemudian kita tuliskan pada matematikanya 0 ditambah 2, hasilnya sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2. Jadi, kita akan menuliskan kalimat matematikanya, yaitu 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 5. Nah, selanjutnya, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa banyak pohon sirih sekarang? Nah, perhatikan garis bilangannya ya. 4 kemudian bertambah 7 satuan. Kita tuliskan kalimat matematikanya. Maka 4 ditambah 7 hasilnya sama dengan 11. Nah, saatnya ayo kita berlatih. Selesaikanlah pembuahan di bawah ini. Jadi sudah ya, selesai untuk bisa tampilan video tadi tentang apa? Anak? Yang pertama tadi tentang apa? Bagaimana cara menanam tumbuhan dengan nah, ya. Sini Pak Guru dalam tumbuhan tadi kan ada pot juga ya. Nah, seperti ini bisa menggunakan di sini aja untuk tanamannya ya. Kira-kira di dalam menanam pohon atau tanaman di pot ini kita juga harus hati-hati, harus melalui proses yang benar ya kan? Ya, agar nanti ini tetap segar hijau ya, dan juga akan tumbuh dengan
Baik, tadi awalnya bagaimana ya cara menanam yang baik tadi? Memberikan apa? Tidak tadi? Apa enggak? Nah, pecahan batu bata apa genting atau remote dimasukkan ke dalam pot terlebih dahulu. Fungsinya untuk apa? Untuk apa ya? Ya, untuk sarapan. Nah, gitu ya. Nah, ini media tanamnya tadi ada tempat dan bahan untuk menanam pada potnya. Kemudian pot itu juga harus diisi tadi ya, ada tanah dan pecahan batu bata atau genting. Terus dikasih tanah. Kemudian dikasih apa? Bias subur. Pupuk. Nah, bias subur kita kasih pupuk. Nah, ini ya, kita pupuk. Cara memupuknya itu juga harus tidak setiap hari ya. Kalau nanti kebanyakan kita menggunakan pupuk ini kan ada pupuk kandang, urea juga loh. Nah, kalau kita setiap hari akan terasa tumbuhan itu juga akan maju kalau dipupuk setiap hari. Jadi dipupuknya bisa 1 kali seminggu. Nah, kemudian matahari juga memerlukan yang dibutuhkan tumbuhan untuk apa? Perlu panas matahari tidak? Iya, sangat perlu ya, tapi juga tidak terlalu panas ya. Panasnya itu cukup ya, terlalu panas terik dan tidak terlalu redup, sehingga apa dalam proses memasak makanan yang nanti kan melalui daun ya atau fotosintesis nanti biar sempurna. Nah, ini menyirami tanaman ya. Kalau kita menanam tanaman ini biar tumbuh dengan baik harus kita apa? Sirami ya. Nah, ini sudah sirami, selain itu disirami. Nah, ini kalau tanaman yang seperti ini kita bisa menyiram itu pagi dan sore ya, secara rutin biar nanti juga bagus ya. Nah, setelah disirami biar baik, kemudian kita juga perlu perawatan lagi dengan memotong ranting-ranting yang kiranya sudah tua agar nanti apa? Nah, dipotongnya gitu biar apa toh? Akan tumbuh apa? Tumbuh tunas yang baru, tunasnya akan menjadi banyak sehingga batangnya juga akan menjadi besar ya. Itu untuk merawat tanaman yang baik ya. Sehingga ini akan banyak sekali daunnya. Kira-kira ini daun ini berapa ya? Kita bisa menghitungnya enggak? Bisa terhitung enggak ini? Kelihatan enggak ya? Kita mulai menghitung yang bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ada berapa daunnya? 22 ya. Terus nanti kita bisa menghitung jumlah daunnya. Nah itu kita sudah bisa menghitung tinggi batang pohonnya. Nah itu ya, kita bisa menggunakan juga tadi banyaknya. Misalkan mau panen di sini ada berapa ini daunnya? Nah ini yang saya pegang daunnya ada berapa? 3. Yang sebelah sini ada berapa? 2. Sehingga apa? Kita ditambah 2. Jadi berapa mas? Ayo. 5. Nah kita nanti terangkan kepada suatu garis di bilangan. Nah ini juga ya untuk yang saya pindahin aja. Ini yang pembuatnya biar bisa membantu. Oke. Nah, oke. Yang anak sudah paham ya, tadi Bapak menyebut garis bilangan. Oke. Nah, di mana garis bilangan itu berupa garis lurus atau garis horizontal mendarat. Ya, lihatlah. Nah, mana di bagian garis itu ada titik-titik atau strip yang jaraknya apa? Ini jaraknya apa ini kira-kira? Sama ya, panjangnya sama ya, dia apa ya? Nah, itu
juga sama. Kemudian dalam penerapan garis bilangan ini seperti yang saya contohkan tadi ketika melihat daun, jumlah daun ya, tadi menyebutkan angka 3 ya, kalau ini 4 ya, kita tahukan angka 4 kayak sini ya. Nah ini daunnya tadi bisa diukurkan 4 1, 2, 3, 4 ya, dimulai dari angka 0 seperti penggaris ya. Nah kemudian terus ditambah berapa lagi? 1, 2, 3, 4. Nah ditambah 4 lagi maju sehingga menjadi angka berapa yang satu di akhir itu? Ya betul sekali ya, angka 8 ya. Sudah paham berarti ya. Ini untuk garis bilangan. Coba ini Pak Putri juga punya nih, seperti garis bilangan tadi biar kelihatan ya, tapi biar jelas. Coba saya tunjukkan di sini. Kelihatan? Kelihatan ya. Ya. Kemudian Pak akan meletakkan daun seperti tadi yang kita petik daunnya, tapi bukan daun yang sedang tumbuh tadi ya, nanti baru mulai ikut nanti contohnya. Ini saya letakkan di sini. Ya. Kemudian ini jatuhnya di angka berapa ya? 2 ya, atasnya ya. Nah, nanti dari 0 naik 1, 2. Ya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi. Saya tuliskan ya. Dari 0 sini berapa tadi? Mantap berapa? 2 ya. Nah, 2 ya. Nah, kemudian saya punya tadi 1 lagi daun. Nah, andanya berbeda ya. Nah. Ya. Kata lagi. Ini sampai sini ya, berarti di angka 1, 2. Oh iya, ini sudah 2 ini ya. Nah, cuma ini agak bengkok daunnya, oke? Lepaskan 2. Dari angka 2, 1, 2. Berarti naik lagi, kita tambahkan 1, 2. Berapa? 2 sehingga berapa? Ini adalah benar nggak? Bintangnya dapat di angka 4 ya. Oke ya. Ya. Nah, menjadi 4. Kelihatan toh? Ya, sudah paham ya. Ya. Oke. Jadi nanti anak-anak kita project berupa olahraga garis bilangan dengan alat yang sudah disediakan di meja anak-anak itu. Sebelumnya nanti juga akan saya beri gambar KTD-nya, di mana di sini ada rincian untuk mengerjakan. Anak tinggal mengikuti, membaca dan mengikuti dan mengerjakan dengan berkelompok ya, sambil nanti membuat proyek garis bilangannya. Lanjut, ini dalam kelompok juga anak-anak dibagi tugasnya masing-masing, ada yang mengerjakan ini dan membuat proyek kalau sudah selesai. Nah, ini satu saya bagikan dulu untuk yang kelompok 2 ya, kelompok melatih. Nanti ada WhatsApp-nya bisa ditulis. Yang mau menuliskan ini siapa? Ya mbaknya
Ini Mbak Desi bisa. Ini untuk peruntukannya aja ya. Ini bisa dibisikan. Enggak, ini dikasih tugasnya. Nah, boleh. Untuk yang berikutnya adalah pengawal satu. Nih, siapa nanti yang boleh Mbak? Oke, boleh. Yang bagi anak-anak di situ juga menentukan jadwalnya. Kemudian jadwal kita membuat proyek. Ya, proyeknya di-sket dulu, digambar di LKPD dulu ya. Kemudian nanti baru disalinkan di lembar untuk apa ini membuat garis bilangannya. Silakan dibagi kelompoknya itu tugasnya. Ya. Ya, boleh dulu. Ya, ada yang membagi bisa kerja ini dibuatkan tidak usah layangan. Kan warnanya bebas. Nah, namanya satu dulu sambil menambah gambar kulit dengan yang satunya menambahkan ini dulu. Waktunya ya, itu nanti 20 menit. Ukur sesuai dengan itu. Ambilkan seperti menggaris, lalu tempel. Jangan lupa juga nih, di dalam lembar ini nanti dituliskan kelompoknya. Ada kotakan kecil itu untuk identitas kelompoknya saja. Kelompok 1 atau kelompok 2. Boleh kamu itu pakai spidolnya juga. Ya. Gimana? Kamu yang sampai itu kelompok 2 berarti ya. Terus saja kelompok ini sama. Nah, kelompok 2 tidak ada kan gede, tidak muat. Bagi 2 baris jangan sih. Kelompok 2 ya. Ini bagus kan tulisannya. Tapi ya, 20 menit dari perjalanan. Gambar desainnya. Apa itu? Kamu nggak jam 9?
Yanti sama Yanti apa itu ya? Persis saudara berapa? Berapa ya? Berapa ini apa sih? Dari belakang. Jadi nanti kotaknya pakai yang ini beli kotaknya ini loh. Ya, kalau nulisnya jangan di ya sini sih sama. Itu kan apa? Ya, oh, jadi apa nih kamu? Dapatkan harga apa ini? Hasilnya apa? Bagus. Boleh kan? Ya di sini memang boleh. Silakan. Tapi kalau dikasih gambarnya seperti sama itu, bawahnya boleh nggak apa-apa. Nah, dibalik ya, dibalik. Berarti berhentinya di mana? Di jalan pertama. Di angka berapa? Ya, ya. Oh, jangan ya. Ya, mana? Gimana? Ini kan ya. Nah, ini selesai. Nah, itu berapa itu? Lewatnya dari sini lagi berapa? 1, 2, berapa? 3. Sampai batasnya berapa? Nah, 3 ya. 5 sama 5. Ya. Yes, ya. Ya, belum. Kasih saya Mbak Api. Bantu ya. Bisa ya? Nah, itu kan yang kita lihat. Cuma yang satunya mana? Yang satu juga. Nah, itu. Pada satu. Lanjutkan langkah membuat ini. Membuat bilangan. Daunnya mana? Mau daunnya tiga ya berapa?
Di kelas saja. Saya nggak bingung. Ya. Saya dulu. Garisnya itu dikasih. Ya, 5 menit lagi. Jadi kita untuk kotak satu dua ya berapa? Jadi garis ini. Kayak mana? Itu akan berapa? Nah, hasilnya berapa? Ya, tapi konsep awalnya tahu ya. Dari nol, jadi tidak balik, misalkan panjangnya 5, 3, kemudian ditambah lagi jauh 1, jadi tambah berapa ini? 1, 2. Ya, nanti nambahnya kan banyak, bukan malah dari sini lagi 1, 2. Ya, jadi menghitungkan semua. Ya, jadi tahu ya untuk urutannya gitu. Sudah selesai. Setelah ditambah sudah apa? Nah, tanda-tandanya apa itu tadi? Itu sudah gitu. Pokoknya yang kita dilakukan di meja yang untuk beragam maupun tidak yang masalah itu gampang satu jadi sudah. Artinya pas ya kegaduhannya. Terakhir dong. Dan bisa nempel. Di belakangnya kamu masih menempel nanti. Menempel seperti menempel dulu. Menempel halus. Dua aja nggak apa-apa. Sini sama yang kita coba. Wah, hati-hati. Dibacakan juga setelah masing-masing. Siapa? Ya. Saya ini mau tujuan ini sudah. Oke ya. Ini saya kumpulkan dulu ya, tadi. Nanti grafiknya nanti ya. Oke, waktunya sudah 20 menit. Sudah selesai membuat proyek. Kelompok 2 selesai? Ya, sudah selesai untuk kelompok 2 latih. Kemudian kelompok ini yang itu sudah di dalam KPC-nya. Dan kelompok 1 sudah selesai. Masalah Al sudah kelompoknya? Iya, sudah ya. Itu apa? Peralatannya disingkirkan dulu untuk biar tidak tertindih, biar ini tidak sobek. Ya,
siapkan dulu di depan dulu ya. Nah, sambil ditata. Tadi bekas potongannya jangan dibuang di sembarangan ya, dikumpulkan dulu nanti, yang buang nanti saja. Ya, mari kita sebelum mempresentasikan ke depan hasil pekerjaan proyek antar kelompok ya dari kelompok 1 dan kelompok 2, mari berdiri dulu. Silakan berdiri. Kita lakukan gerakan yang bikin kita semangat ya. Nah, tapi kalau garis bilangan itu berupa garis panjang gitu ya. Ya, sedangkan yang isinya apa? Garis yang kecil-kecil apa? Lawannya panjang itu apa tuh? Lawannya panjang? Pendek. Ya, dia antara panjang dan pendek. Mari kita simak dulu untuk ice breaking. Nah, sambil kan gerakannya boleh di luar itu juga tidak apa-apa. Ya, di depan sini berwarna luyuan, yang satu ya di depan sini tidak apa-apa. Biar tidak saling bersinggungan. Ya, bebas ya. Oke, siap? Mulai. Terima kasih. Ya. Oke, kalau panjang dan pendek. Gerakannya ada yang panjang ada di pendek gitu ya. Oke, kita siap ya tadi untuk hasil pekerjaan, siap untuk maju ke depan ya. Boleh maju bersama kelompoknya semua, boleh sambil membawa produk dari bilangan yang dibuat. Oke, siapa yang sudah mau ke depan? Ayo, Bapak 1, Bapak 2 dulu ya. Ayo dari namanya Mbak Yosi, mari silakan ke depan, baru di bawah. Ya, Pak. Ya, di bawah dulu. Jadi presentasinya bisa untuk dibacakan Mbak Yosi dari masa pembuatannya. Oke. Ya, yang Mbak Yosi yang memimpin untuk mempresentasikan dari kelompok. Kami dari
bentuk produknya ini ya, untuk kelompok 2 ya. Oke, tadi cara dan langkah pembuatannya sudah dibacakan sama Mbak Yosi. Bagaimana ini untuk yang lain tadi dalam kelompok bersama-sama kan membuatnya, ya kan? Ada yang penting, ada yang memasak gitu ya. Baiklah, kita kasih akun untuk kelompok melati atau kelompok 2 kita presentasi dengan baik sekali hasilnya. Kita tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Oke, dan ini untuk kelompok 1, coba kasih masukan atau tanggapan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Bagaimana menurut kelompok 1? Sangat bagus. Hasilnya sangat bagus. Iya, bagus. Terima kasih. Tadi sudah memberikan tanggapan dari Mas Al ya. Oke, yang bagus. Bagus ya. Jelas ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Dan ini bisa ditempel dulu ya. Ditempel di papan tulis ini. Ya, ini ditempel. Ya, di sini nggak bisa. Tempelkan sama-sama. Ya, nggak apa-apa. Oke, hasilnya. Ya, berikutnya kelompok 1 ya. Silakan. Oh, ditempel dulu ya. Iya. Ya yang baca maka dapat boleh. Silakan, Pak. Pak, ayo. Ayo Mas Adi, bantu presentasikan untuk kelompoknya. Dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil langkah-langkah pembuatan dan penggunaan garis bilangan, menyiapkan bahan gunting, kertas origami lem. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil presentasi kami. Langkah-langkah pembuatan dan penggunaan garis bilangan, menyiapkan bahan gunting, gabus, kertas origami, lem, menggunting kertas berbentuk kotak dan menempelkan di gabus, menempelkan daun di kertas, menambahkan hasil bilangan, menjelaskan hasil garis itu. Ya, bilangan gitu ya sudah. Ya, tadi menambahkan bilangan jumlahan ya maksudnya ya, dari yang pertama dan kedua seperti itu ya. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok 1 kelompok mawar ya, kasih tepuk tangan ya. Ya. Dari kelompok 2 silakan ada tanggapan ya, saran untuk presentasi kelompok 1 bagaimana menurut kelompok 1? Menurut kelompok 2 bagaimana? Sudah bagus. Jelas tidak tadi penyampaian presentasi dari Al? Jelas ya. Oke, sudah bagus ya. Silakan ditempel dulu hasilnya Mbak di papan tulis ya. Mbak Vivi. Kita bantu ya. Tempelnya juga oke. Ya. Kita kasih tempel atasnya sini. Ini kelompok 2. Tidak apa, kita buat aja dulu. Nah, tempel kasih deh ya. Ya. Dah, ya silakan kembali ke tempat duduknya. Dan kelompok 1 dan ini adalah yang kelompok 2 dari kelompok melati. Dimana anak ternyata kita dengan belajar kelompok saling membantu
hasil yang cepat ya. Kalau kita kerjasama baik kompak akan menghasilkan sebuah karya yang bagus juga ya. Nah, saya contohkan ya, ini nanti dalam melakukan konsep untuk harus di tangan yang betul semua ya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Guru akan memberikan ini ya, lembar tugas evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Nomor kerjakan secara sendiri. Ini ada waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jadi segera saja langsung dikerjakan, kasih nama ya, namanya saja di situ. Namanya ya pakai pensil. Ini lembar evaluasi. Belum dapat, langsung saja dikerjakan di sini ya. Ya, silahkan. Ini kalau perlukan orang, masa bilang kalau perlukan. Nah, dikasih nama ya, namanya di atas ini. Sudah dapat semua? Oke, kalau 20 menit. Silakan kerjakan.
Selesai. Jadi, oke, waktunya habis dan selesai. Silakan dari ketua-ketuanya untuk mengumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan sini ya Mbak. Ini Mbak Bersih. Ini Mas Al yang kumpulkan punya juga. Yang nomor 1 silakan bersal. Ya, terima kasih. Ya, semuanya ya bahwa pada sesi ini anak-anak sudah mengerjakan evaluasi nanti untuk penilaian dari apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi ya, pokoknya tanpa pemahamannya dan nanti anak-anak bisa lebih semangat, lebih giat belajar lagi supaya hasil-hasil belajarnya tambah bagus, oke, lebih keren lagi ya itu. Dan mungkin setelah kita tadi dari awal sampai saat ini tadi, apakah yang anak-anak ya, yang anak-anak suka dengan pembelajaran yang sudah kita lalui tadi? Senang. Iya, di bagian apa yang kira-kira menunjukkan anak itu senang? Oh, waktu membuat aksi di garis bilangan secara berkelompok tadi ya, menyenangkan ya ternyata ya. Oke, bagus sekali Mas Al. Ada lagi yang menyenangkan apa kira-kira Mas Randy? Dalam pembelajaran yang disukai tadi? Videonya tadi bagaimana? Menyenangkan juga, asik ya, bisa joget-joget juga ya Mas Randy. Oke ya, yaitu dari apa yang sudah kita lalui ternyata anak juga sangat menyenangkan ya, rasa senang ya, tidak rasa sedih. Belajar kok sedih, belajar juga harus yang senang bagi ya. Nah tentunya seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan nanti di rumah anak bisa melanjutkan ya tugas tadi dari dulu untuk apa, melihat apa tadi, proses pembelajaran itu bisa dibuat di rumah ya. Nah, oke, warna apa saja boleh, apa saja boleh, cabai boleh, atau mungkin apa itu yang sering terong, nah itu juga boleh, sawi gitu ya. Nah itu juga sudah kunci sudah dikerjakan di rumah kita. Oke, itu ya. Kita melihat di rumah kita kerjakan apa bagian jadi ya. Lanjut kita karena
hari ini kita sudah selesai pelajaran hari ini. Marilah kita ikut dengan berdoa. Ya, siapa yang memimpin doa? Mas Kandi, Mas Kandi. Siapa pada mulai? Belajar lebih apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.